Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Purnama. Kami dari kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ainun Aulia Ramadhani. Dan saya Nabil Musyarof. Saya Muhammad Firman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang bertema Pemikiran dari tokoh salaf Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu dan Bapak dosen, dan yang selalu saya banggakan rekan-rekan semuanya, rekan-rekan seperjuangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini di Ilmu Kalam saya akan membahas sedikit tentang materi, yaitu pemikiran dari tokoh salaf, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Aliran Mu'tazilah mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbas. Pada masa itu, aliran ini mengkampanyekan pemikiran bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semua rakyat, semua ulama dipaksa untuk mengikuti pemikiran tersebut. Namun, ada salah satu ulama yang menentang dengan tegas pendapat tersebut. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Akibat penentangan tersebut, beliau kerap kali disiksa, bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara karena menentang pemikiran atau pendapat tersebut. Selanjutnya, pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal ini kemudian melahirkan sebuah aliran teologi baru, yaitu aliran salaf. Istilah salaf dikenal pertama kali untuk memberi nama gerakan Hanabilah yang muncul pada abad keempat Hijriah dengan memperlihatkan dirinya kepada pendapat-pendapat atau pemikiran Ahmad bin Hanbal yang dipandang telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama salaf. Pendapat-pendapat atau pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal ini kemudian diformulasikan secara lengkap oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana aliran Asy'ariyah, aliran salaf memberikan reaksi yang keras terhadap pemikiran-pemikiran ekstrim Mu'tazilah. Bahkan karena karakteristik pemikiran keagamannya itu, mereka juga menentang secara mental dan fisik terhadap aliran Asy'ariyah. Adapun pengertian salaf menurut dari beberapa buku kalam yang telah saya baca, salah satunya yaitu dari karya Ahmad Musaddad. Di situ dijelaskan bahwa pengertian salaf secara bahasa, kata salafi berasal dari kata kerja salafa, yaslufu salapan, yang berarti sudah berlalu, sudah lewat, atau yang terdahulu. Adapun secara istilah pengertian salaf ini banyak ragam definisi yang telah dikemukakan para pakar mengenai definisi salaf. Yang pertama, menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, menurut beliau salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, para pembuka abad ketiga Hijriah, dan para pengikutnya pada abad keempat Hijriah yang terdiri dari para muhadisin dan sebagainya.
Salaf berarti para ulama-ulama saleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Yang kedua, menurut Asisah Rastani, ulama salaf tidak menggunakan takwil dalam penafsiran ayat-ayat mutasabihat dan tidak mempunyai paham tasbih. Dan yang ketiga, menurut Mahmud Al-Bisibisi dalam Al-Firaq Al-Islamiyah, beliau mendefinisikan salaf sebagai sahabat, tabi'in, tabi'in yang mendapat diketahui dari sikapnya menolak penafsiran yang dalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan mengagungkannya. Baik, dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian salaf secara istilah adalah suatu gerakan yang merujuk atau kembali pada masa di mana ajaran Islam masih murni dan belum tercampur aduk dengan aspek-aspek di luar Islam. Salaf adalah masa yang paling murni dalam perkembangan Islam. Pengertian murni di sini adalah pemikiran Islam yang belum dimasuki oleh interpretasi filosofi. Jadi masa salaf adalah masa Nabi, masa sahabat, dan tabi'in, yakni 3 angkatan pertama Islam yang diistilahkan dengan sebutan as-salasah al-awal. Berbeda dengan aliran Mu'tazilah yang cenderung menggunakan metode pemikiran rasional, aliran salaf ini menggunakan metode tekstual yang mengharuskan tunduk di bawah nakli dan membatasi wewenang akal pikiran dalam berbagai macam persoalan agama. Termasuk di dalamnya akal manusia tidak memiliki hak dan kemampuan untuk menakwilkan dan menafsirkan Al-Quran. Kalaupun akal diharuskan mewakili wewenang menurut mereka, hal ini tidak lain adalah hanya untuk membenarkan, menelaah, dan menjelaskan sehingga tidak terjadi ketidakcocokan antara riwayat yang ada dengan akal sehat. Berikut ciri-ciri atau karakteristik dari ulama salaf. Yang pertama, lebih mendahulukan riwayat daripada dirayah. Yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan-persoalan cabang agama hanya bertolak dari penjelasan-penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga, mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut tentang zatnya, tidak pula mempunyai paham antropomorfisme. Yang keempat, memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya, tidak berupaya untuk mewakilinya. Pada umumnya, istilah salaf, terutama pada terminologi kalam, biasanya diperhadapkan dengan perkataan halaf yang makna harfiahnya adalah yang belakangan. Dalam konteks tradisi ilmu kalam, istilah salaf dan khalaf itu dipergunakan dalam kaitannya dengan kategorisasi atas ahlus sunnah atau yang biasa pula dipendekkan dengan sunni, sehingga dalam tradisi intelektual Islam dikenal dengan 2 kategori ahlus sunnah, yaitu ahlus sunnah salafiyah dan ahlus sunnah khalafiyah. Prinsip yang dipegang oleh kaum salafi adalah yang pertama, sumber akidah adalah Al-Quran, hadis yang sahih, dan ijma salafus salih. Yang kedua, wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan.
apabila mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, dikala itu tidak boleh menaati, namun tetap wajib taat dalam kebenarannya. Untuk selanjutnya, tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin kecuali apabila melakukan perbuatan yang membatalkan akidah atau keimanan keislaman. Adapun dosa besar menurut mereka selain syirik, tidak ada dalil yang menghukum pelakunya sebagai kafir. Yang selanjutnya, al-wala wal bara. Salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah, benci karena Allah, yaitu mencintai dan memberikan loyalitas kepada kaum muslimin dan membenci kaum musyrikin serta orang-orang kafir dengan berpaling dari mereka. Yang selanjutnya, Ahlus Sunnah senantiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, tentunya menurut ketentuan syariat. Sebagai gerakan yang lahir sebagai antitesa dari doktrin Mu'tazilah, maka doktrin-doktrin yang dibangun oleh Salafi juga antitesa dari doktrin Mu'tazilah. Beberapa contoh doktrin terpenting Salafi adalah yang pertama, kemahesaan Tuhan. Salafi memandang kemahesaan Tuhan atau tauhid atau wahdaniyah sebagai asas pertama ajaran Islam, dan kemudian diinterpretasikan dengan suatu interpretasi yang secara keseluruhan sesuai dengan pandangan umat Islam. Yang kedua, keesaan Tuhan dalam zat dan sifat. Dalam masalah ini, Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa Allah tidak berbilang dan tidak boleh adanya keterbagian. Tidak pula mengklasifikasian. Dalam masalah zat dan sifat Allah, Salafi mencukupkan kepada tek-tek wahyu saja. Yang ketiga, keesaan dalam ibadah. Selain esa dalam zat dan sifat atau tauhid ubudiyah, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah atau mengarahkan segala ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, sifat-sifat Tuhan. Dalam masalah sifat Tuhan, Salafi menempuh metode tahwud atau metode isbat, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan tanpa mentakwilkan. Yang kelima, keesaan dalam penciptaan. Dalam terminologi ilmu kalam, keesaan Tuhan dalam penciptaan biasanya diistilahkan dengan tauhid rububiyah. Allah menciptakan dunia seisinya ini dengan tanpa ada sekutu dan tanpa ada penentang kekuasaannya. Yang terakhir, Al-Quran. Menurut mereka, menurut Salafi, dengan tegas berpandangan bahwa mereka, menurutnya Al-Quran itu merupakan kalam Allah dan bukan makhluk. Mungkin itu saja penjelasan singkat di materi kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan biografi Imam Ahmad bin Hanbal dan pemikirannya. Jadi, Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Dan meninggal 241 Hijriah atau 850 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali.
karena menjadi pendiri madhab Hambali. Ibunya yang bernama Sofia Sahahifa binti Maimunah binti Abdul Malik ialah bangsawan Bani Amir. Dan ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asas bin Idris. Dan ayahnya meninggal ketika Ahmad bin Hambal masih muda. Meskipun demikian, ayahnya telah mengawalinya memberikan pendidikan Al-Quran pada usia 16 tahun. Ia belajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama Baghdad, lalu mengunjungi ulama-ulama terkenal seperti di Kafah, Basrah, Yaman, Mekah, dan Madinah. Guru-gurunya adalah seperti Ahmad bin Hambal, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walid bin Muslim, dan lain-lain. Sebagai seorang yang teguh pendirian, ketika Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan madhab Mu'tazilah, Ahmad bin Hambal menjadi korban minhah karena tidak mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, sehingga ia harus masuk penjara. Nasib serupa dialaminya juga pada masa pemerintahan para pengganti Al-Ma'mun, yaitu Al-Mutashim dan Al-Watsiq. Setelah Al-Mutawakkil naik tahta, Ahmad bin Hambal memperoleh kebebasan pada masa ini. Ia baru memperoleh kebebasannya. Dan murid-murid atau penerus pemikiran Ahmad bin Hambal adalah Ibnu Taimiyah, Hasan bin Musa, Al-Bukhari, Muslim, Ad-Dawud, Abu Zuhroh, Adam Shiki, dan masih banyak lainnya. Pemikiran teologinya adalah ada di ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ahmad bin Hambal lebih menyukai pendekatan lafzi daripada pendekatan takwil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Hal ini terbukti ketika ditanya tentang penafsiran ayat dalam surat At-Toha. An-nasu alal arsy istiwa ar-Rahman, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Dalam hal ini, Ahmad bin Hambal menjawab, artinya istiwa di atas arsy. Terserah dia dan bagaimana dia kehendaki dengan tiada batas, dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. Kemudian, ketika ditanya tentang makna hadis nuzul, Tuhan turun ke langit dunia, ru'yah, orang-orang yang melihat Tuhan di akhirat. Hadis tentang telapak kaki Tuhan, Ibnu Hambal menjawab, kami beriman kepadanya, kami membenarkannya, kami tidak menanyakan bagaimana dan kami tidak menafsirkan maknanya secara tasbih atau ta'wil. Dari pernyataan di atas, Ahmad bin Hambal tampaknya bersikap menyerahkan makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari keserupaan dengan makhluk, ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahirnya. Lanjut ke status Al-Quran menurut salah satu persoalan teologis dari status Al-Quran yang dipahami Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian membuatnya dipenjara berkali-kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah Al-Quran itu diciptakan karena hadis ataukah tidak diciptakan karena qadim? Paham ini yang diakui oleh pemerintahan resmi pada saat itu, yaitu dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mutashim dan Al-Mutasyik adalah paham Mu'tazilah, yaitu Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru diciptakan sebab paham adanya qadim di samping Tuhan. Bagi Mu'tazilah, berarti menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar
yang tidak diampuni Tuhan. Tampaknya Ahmad bin Hambal tidak sependapat dengan paham resmi yang tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itu, ia kemudian diuji dalam kasus minhah oleh aparat pemerintah. Pandangannya tentang status Al-Quran dapat dilihat dari dialognya dengan Ishaq bin Ibrahim, gubernur Irak. Ishaq bertanya kepada Ibnu Hambal, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Dan Ibnu Hambal menjawab, sabda Tuhan. Ishaq menjawab lagi, bertanya lagi, apakah Al-Quran diciptakan? Ibnu Hambal menjawab, sabda Tuhan, saya tidak mengatakan lebih dari itu. Ishaq bertanya lagi, apa dari ayat itu? Maha mendengar dan maha melihat. Ingin menguji, Ishaq pun ingin menguji Imam Hambal tentang paham antromorfisme. Ibnu Hambal menjawab, Tuhan menciptakan dirinya. Apa artinya? Kata Ishaq. Ibnu Hambal pun menjawab, tidak tahu. Tuhan adalah sebagaimana ia sifatkan pada dirinya. Berdasarkan percakapan Ibnu Hambal dan Ishaq, Ibnu Hambal tidak ingin membahas lebih lanjut tentang status Al-Quran. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak diciptakan. Ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu saja yang saya pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Ibnu Taimiyah dan pemikirannya. Yang pertama yaitu riwayat hidup. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah. Dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Dan beliau meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Kewafatannya telah menggertakkan seluruh penduduk Damaskus, Syam, dan Mesir, serta kaum muslimin pada umumnya. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Taimiyah, yang seorang syekh, khatib, dan hakim di kotanya. Dikatakan oleh Ibrahim Madkur bahwa Ibnu Taimiyah merupakan seorang tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia murid mutaki, waro, dan zuhud. Ia seorang panglima dan penantang bangsa Tarta yang berani dengan mengangkat senjata. Lalu ia dikenal sebagai seorang muhadis, musafir, faqih, teolog, bahkan banyak mengetahui tentang filsafat. Ia mengkritik Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Ia juga menyerang Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Kritikannya ditunjukkan kepada kelompok-kelompok agama sehingga membangkitkan kemarahan pada ulama di zamannya. Ibnu Taimiyah terkenal dengan kecerdasan sehingga pada usia 17 tahun itu beliau dipercayai oleh masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai hukum secara resmi. Yang kedua itu pemikiran teolog. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti dikatakan Ibrahim Madkur adalah ada beberapa diantaranya, yaitu yang pertama berpegang teguh pada nas, yang kedua tidak memberikan ruang gerak yang bebas pada akal, yang ketiga berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama, yang keempat di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan mentanzihkannya. Yang keenam yaitu Ibnu Taimiyah mengkritik Imam Ahmad bin Hambal dengan mengatakan bahwa apabila
Kalamu qadim, kalamnya pasti qadim pula. Ibnu Taimiyah adalah seorang tekstualis, oleh karena itu pandangannya dianggap oleh ulama madhab Hambali Al-Khatib bin Al-Jauzi sebagai pandangan tajsim, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, Al-Jauzi berpendapat bahwa pengakuan Ibnu Taimiyah sebagai salaf perlu ditinjau lagi. Baik, mungkin cuman segitu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, ulama salaf merupakan generasi awal umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam memahami akidah, ibadah, dan hukum Islam. Mereka menolak takwil yang berlebihan serta pendekatan rasional yang bertentangan dengan nas syar'i. Prinsip utama mereka adalah mengikuti dalil ittiba dan menjauhi bid'ah. Imam Ahmad bin Hambal sebagai salah satu tokoh besar ulama salaf menegaskan pentingnya berpegang pada dalil yang sahih dan menjauhkan diri dari ilmu kalam yang bersifat spekulatif. Dalam pandangannya, hakikat keimanan adalah pembenaran dengan hati, dengan ucapan, dengan lisan, dan amalkan dengan anggota tubuh. Ia menolak penafsiran yang berlebihan terhadap sifat-sifat Allah serta menekankan penerimaan secara tanzih tanpa takwil, tasbih atau tahtil. Sementara itu, Ibnu Taimiyah melanjutkan dan mengembangkan pemikiran Ahmad bin Hambal dengan pendekatan yang lebih sistematis. Ia menegaskan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan. Jika tampak bertentangan, maka yang benar adalah wahyu. Ibnu Taimiyah juga menentang filsafat dan tasawuf yang keluar dari prinsip syariat serta menyerukan kembali kepada pemurnian tauhid dan pengawalan Islam yang sesuai dengan generasi salaf. Dengan demikian, pemikiran Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah mencerminkan semangat pembaruan dalam arti mengembalikan umat kepada kemurnian ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saran, sebagai umat Islam, kita hendaknya meneladani keteguhan dan keikhlasan para ulama salaf dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam, sekaligus bersikap bijak dalam memahami konteks penerapan pemikiran mereka di masa kini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mengutip dari perkataan almarhum Bunda Dr. Gamalama, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.